Halo, selamat pagi pemirsa Coffee Break. Saya Nadia Mulia, senang sekali bisa menyambut Anda dalam Coffee Break hari ini, di mana kita akan membahas mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2014. Nah pemirsa, sebagai informasi ada 3 cara atau 3 jalur seleksi, yaitu untuk memasuki perguruan tinggi. Yang pertama adalah seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Ada juga seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, dan juga ada seleksi mandiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar para mahasiswa kita bisa masuk, presentasinya bagaimana, apakah mereka yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, bagaimana juga kesempatan untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang difabel dan sebagainya. Semua akan kita bahas kali ini di Coffee Break, dan telah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini ada Bapak Profesor Dr. Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah hadir bersama dengan kami. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, baik. Dan ada juga Bapak Profesor Dr. Ganjar Kurnia sebagai Ketua Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, atau juga sebagai Rektor Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat pagi Pak Ganjar. Selamat pagi. Wah, didampingi oleh 2 profesor di sini ya Pak. Kita akan membahas mengenai seleksi penerimaan mahasiswa untuk di tahun 2014 ini. Mungkin kepada Pak Joko terlebih dahulu, tadi saya sudah menceritakan ada 3 jalur ya. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya masing-masing dan prosentasenya itu yang diharapkan seperti apa Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, kita untuk masuk ke perguruan tinggi tahun ini itu sesuai dengan perundangan yang ada, maka ada 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan satu lagi adalah yang penerimaan secara mandiri. Betul Pak. Jadi kalau SNMPTN itu penerimaan di mana kawan-kawan para rektor itu menerima mahasiswa secara langsung tanpa mengadakan tes lagi. Tanpa tes? Ya, tapi menggunakan semua prestasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, prestasi yang sudah ada sebelumnya itu wujudnya 1 misalnya rapor, 2 adalah hasil dari ujian nasional, ya. Terus ketiga, berbagai prestasi dari sekolah itu sendiri. Contohnya misalnya yang waktu tahun-tahun sebelumnya sudah ada yang masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di dalam lingkup dari SNMPTN tadi, ini juga direkrut. Terus berbagai macam prestasi yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang SBMPTN. Nah, SBMPTN ini merupakan jalur dengan tes. Jadi tes ini dibuat oleh kawan-kawan para rektor itu, begitu, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan siapa yang terseleksi, ya. Bukan lulus dan tidak, tapi siapa yang terseleksi atau tidak untuk masuk di perguruan tinggi yang mereka pilih. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri disebutnya. Jadi masing-masing perguruan tinggi tidak bersama-sama secara se-Indonesia tadi, itu sendiri menerima mahasiswa untuk memenuhi kuota dari masing-masing program studi yang dia sediakan. Jadi cukup jelas ya proporsinya itu ya Pak? Ya, cukup jelas. Proporsinya yang pertama itu kalau menurut peraturannya itu kan 60%, ya. Tetapi kalau diberlakukan 60%, maka untuk anak-anak yang ijazahnya tahun lalu dan tahun sebelumnya tidak bisa ikut. Nah, kan dia sudah lulus tahun sebelumnya. Oleh karena itu disediakan sekitar 10% yang agar dia bisa masuk lewat SBMPTN. Sehingga yang SNMPTN itu menjadi 50%. Kemudian yang 10% ini dimasukkan ke dalam SBMPTN. Gitu. Dan nanti SBMPTN sendiri itu kuotanya sekitar 30 ya, 30%. 30%. Sekitar 30 ya Pak ya? Menjadi totalnya gitu. Sedangkan sisanya yang 20% nanti diadakan secara mandiri. Begitu Mbak, kira-kira. Oke, dan saya ingin bertanya sekarang kepada Profesor Ganjar ya, sebagai Rektor UNPAD kan tentunya bisa memberikan sedikit perbandingan secara real ya untuk tahun 2014 ini. Berapa sih Pak jumlah pendaftar untuk SNMPTN dan SBMPTN? Dan program yang paling diminati menurut Profesor saat ini apa? Apakah dari tahun ke tahun masih ada yang favorit atau apakah ada perubahan? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk SNMPTN tahun ini pendaftar 777.536 orang. Sedangkan untuk SBMPTN 664.509 orang.
Untuk bidang-bidang yang paling diminati untuk sains dan teknologi, itu yang tinggi sekarang trennya adalah teknik informatika, jadi komputer dan sebagainya, IT. Kemudian yang keduanya pendidikan dokter, kemudian yang ketiganya teknik sipil, kemudian psikologi, dan yang kelima itu adalah farmasi. Itu yang paling banyak diminati. Sedangkan untuk sosial humaniora, yang paling banyak diminati itu adalah manajemen, kemudian akuntansi, dan yang ketiga ini menarik juga adalah pendidikan guru sekolah dasar, hukum, dan yang kelimanya itu adalah ilmu komunikasi. Jadi bisa dikatakan Pak, untuk bidangnya sendiri cukup abadi ya, dari tahun ke tahun sepertinya banyak sekali yang ingin menjadi dokter dan sebagainya, tetap ya merupakan yang diminati. Dan tentunya sekarang kita memberikan peluang kepada adik-adik kita semua untuk bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan bidang yang mereka minati. Nah, pertanyaan saya adalah, untuk proses seleksinya sendiri penerimaan tersebut, apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, yang membedakan, ini kan kegiatan seleksinya sudah kita laksanakan ya. Yang membedakan, kalau tahun kemarin itu dilaksanakan 2 hari, tahun ini dilaksanakan hanya 1 hari saja. Nah itu kenapa? Karena untuk tahun kemarin itu ada yang kita sebut dengan TPA, tes potensi akademik, dan TKD, sekarang digabungkan menjadi yang kita sebut dengan TKPA. Jadi itu di 1 hari kan, sehingga ya itu perbedaan utama. Yang kedua adalah berkat bantuan Prof. Joko ini, kalau tahun kemarin pembayarannya itu 175.000 pendaftaran, tahun ini cukup dengan 100.000 saja, karena memang ada bantuan dari pemerintah. Itu yang paling signifikan, saya kira perbedaannya hanya itu. Ya. Mengenai bantuan tentunya kita juga akan membahas ya Pak, tapi saya akan memberikan satu sesi tersendiri untuk membahas bantuan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk adik-adik kita. Mungkin satu saja pertanyaan, kembali lagi kepada ketiga jalur seleksi tersebut. Apakah semua mahasiswa bisa memasuki salah satu daripada ketiga jalur seleksi? Calon mahasiswa bisa memasuki salah satu dari ketiga jalur itu? Atau adakah prasyarat tertentu? Jadi begini, urutannya tentunya, kalau dia ingin bisa ikut semua itu karena nggak diterima terus gitu, akhirnya ikut yang ketiga gitu ya. Tetapi gini urutannya, kalau dia itu ikut SNMPTN, yang dimana tidak perlu membayar apapun juga ini, karena semua ditanggung pemerintahnya. Kemudian di situ dia itu sudah diterima, nanti dia harus mendaftar pada waktu bersamaan dengan yang ujian SBMPTN. Oke, jadi timingnya sangat supaya memberi kesempatan kepada yang lain untuk ikut. Tapi kalau dia melepaskannya ini, dia ikut. Oke, harus konsisten kalau kita memilih jalur yang mana ya. Tetapi kalau dia itu ternyata tadi SNMPTN belum bisa terseleksi, dia bisa mengikuti SBMPTN. Nah, SBMPTN belum terseleksi, baru mengikuti lagi. Tapi kalau sudah terseleksi di setiap tahap itu, ya sudah, dia bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Nah, untuk yang tidak mampu nanti kan sesi berikutnya. Betul. Kita harus memberikan satu sesi yang khusus untuk itu, dan kita juga tentunya mengharapkan kepada para pemirsa yang mungkin tengah menyaksikan untuk menyimak lebih dekat, karena kita akan membahas detail-detail lebih detail lagi mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2014 ini. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami di Coffee Break. Kuliah di perguruan tinggi negeri, kesempatan di depan mata. 61 perguruan tinggi negeri menerima 60% mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN. Masuk lewat ujian tertulis atau jalur undangan. Pembiayaannya bisa dengan swadana, dan yang kurang mampu biaya pendidikan bisa dengan bidik misi. Calon penerima bidik misi harus mendaftar melalui sekolah dan mendapat rekomendasi dari sekolah. Ayo persiapkan diri kamu untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia.
menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Prestasi adalah sebuah kebanggaan, namun itu belumlah cukup untuk meraih cita-cita. Ketidakmampuan biaya pendidikan membatasi mereka. Lebih dari 50.000 siswa berprestasi dan tidak mampu telah melanjutkan pendidikan. Sutra kuatrikuler lagi, suara bidik misi jadi. Bidik misi nanggung biaya kuliah dan biaya audit kaulah kantos 4 tahun. Sekelangkong bidik misi. Dengan kuliah, saya boleh mewujudkan impian saya. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa di Coffee Break. Kita sedang membahas mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2014 ini. Dan saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Profesor Djoko Santoso. Pak, tentunya yang kita harapkan dari yang namanya pendidikan itu adalah dapat diberikan akses atau kesempatan yang merata kepada seluruh anak-anak bangsa kita tentunya kan ya. Nah, untuk khususnya calon-calon mahasiswa yang memiliki kemampuan tetapi mereka kemampuan secara akademik misalnya tetapi kurang mampu, dikatakan tadi Bapak mengatakan ada bantuan operasional dari pemerintah ya Pak ya untuk perguruan tinggi. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan secara lebih detail mengenai bantuan tersebut Pak. Begini ya, jadi bantuan yang diberikan oleh negara kepada adik-adik kita yang tidak mampu tadi itu melalui 2 jalur. Yang jalur pertama itu kan yang diberikan kepada mahasiswa itu di dalam bentuk beasiswa. Jadi betul, kita mengenal ada beasiswa namanya beasiswa bidik misi. Jadi ya beasiswa atau bantuan per biaya perguruan tinggi ini itu diberikan di dalam bentuk penuh. Artinya SPP diberikan, ya uang sekolahnya dibayar negara. Kemudian yang kedua untuk biaya hidupnya juga dibayar oleh negara. Ya, jadi mereka tinggal masuk saja begitu. Jumlahnya untuk tahun ini itu 70.000. 70.000 untuk beasiswa untuk ya? Beasiswa 70.000 orang. Sehingga diharapkan kalau total kita mempunyai jumlah menjadi sekitar 210.000 ya. Kemarin 140.000 sudah, ini 70.000 jadi 210.000 ya. Nah, kemudian ya di sisi yang lain ada lagi beasiswa yang bentuknya tidak penuh tadi. Itu yang kita sebut beasiswa untuk yang miskin gitu ya, atau yang tidak mampu ya. Atau beasiswa sebetulnya nggak enak kalau nyebutnya BBM itu beasiswa miskin ya, tapi kita sebut beasiswa maju gitu ya, untuk maju. Nah itu ada lagi, ini hanya untuk membantu kehidupan sehari-hari saja. Ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan bidik misi ya. Nah kemudian yang jalur satu lagi lewat perguruan tingginya. Perguruan tingginya itu diberi namanya biaya operasional perguruan tinggi negeri. BOPTN ya. Dengan BOPTN ini maka ya untuk mengoperasikan perguruan tinggi itu biayanya menjadi lebih rendah yang ditanggung oleh peserta didik. Jadi mahasiswa biayanya itu menjadi bisa diatur oleh kawan-kawan rektor itu menjadi berjenjang. Ya, ada yang tidak bayar sama sekali atau nol. Ini kita nyebutnya uang kuliah tunggal untuk anak itu nol, yang nggak bayar apa-apa. Kemudian ada yang
sampai 500.000, ada yang sampai 1 juta. Nah, proporsi yang sampai 1 juta ini itu tidak-tidaknya harus mencakup 10%, Mas ya, dari total mahasiswa yang diterima. Oke, jadi ada kuotanya itu 10 ya Pak ya? 10, setidak-tidaknya 10% dari semua yang diterima itu. Nah, dengan demikian tadi akses untuk semuanya akan bisa dicapai, sehingga adik-adik kita yang tidak mampu pun bisa menikmati pendidikan tinggi. Itu program yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang. Tentunya di sisi yang lain juga banyak para donatur, para secara swasta juga ada ya, Pak, sukarelawan yang memang memberikan beasiswa yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi. Itu kira-kira skema bagaimana kita menegakkan keadilan di dalam pendidikan tinggi. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya, terutama kepada semuanya. Dan kepada Profesor Ganjar juga mungkin bisa kembali sedikit menceritakan kalau di Universitas Padjadjaran sendiri untuk skema pemberian bantuan mungkin kepada calon mahasiswa yang berkemampuan akademik tapi masih kurang mampu secara finansial, itu apakah mendapatkan sambutan yang hangat dari mereka Pak? Dan apakah ada harapan agar bisa lebih banyak yang terjaring melalui program-program atau bantuan tersebut? Ya, sekarang kami sudah memulai 2-3 tahun yang lalu dengan prinsip tidak boleh ada anak yang tidak diterima. Kalau secara akademis sudah diterima, tidak bisa masuk karena tidak bisa membayar. Dan itu Pak Menteri juga sekarang sudah menyampaikan hal yang sama. Jadi kalau dia lulus secara akademik kemudian dia tidak bisa membayar, kita upayakan. Yang pertama tadi dengan bisa 500.000 bayarnya bisa 1 juta, atau kemudian dia dengan bidik misi tidak bayar sama sekali, atau kita carikan yang lain. Nah, ini yang menarik bahwa tahun ini peserta yang mendaftar di bidik misi itu secara keseluruhan nasional itu 80.919. 80.000 ya. Dibandingkan dengan tahun kemarin yang mendaftar hanya kurang lebih 56.000. Wah. Ya, jadi hampir 2 kali lipat ya. Iya, maksudnya begini, bukan berarti yang miskinnya tambah banyak, tapi kemungkinan adalah karena kita mensosialisasikan lebih berkembang lagi. Nah, yang diterima melalui jalur yang pertama yang SNMPTN itu kemarin sudah sekitar 27.700. Jadi sekarang yang SBMPTN itu masih ada peluang 70.000 dikurangi 27.700. Tetapi kalau kemudian itu nanti di sana juga tidak terpenuhi karena kita tetap standarnya adalah standar akademis, maka bukan tidak mungkin sebetulnya untuk mereka juga bisa mendapatkan kesempatan di jalur mandiri. Jadi sebenarnya memang berbagai upaya itu memang berbagai jalan tuh ada ya, tinggal calon adik-adik aja dia harus pintar-pintar mencari. Tinggal pintarnya saja. Kita cari berbagai hal. Kita kan punya kasus juga, ada anak tidak bisa membayar 500.000 saja kemarin ada yang tidak bisa membayar. Nah kemudian para pegawai yang kumpul di sana mereka iuran gitu ya, kumpul sehingga dia bisa membayar. Pokoknya lulus saja, setelah itu kita upayakan. Nah, kemudian yang penting tadi berkeadilan untuk menentukan uang kuliahnya itu berdasarkan pendapatan orang tuanya. Sebab kalau orang tuanya pendapatannya tinggi membayar rendah itu juga kan tidak adil. Betul, harus adil. Ya, jadi yang paling penting juga kejujuran untuk mengisi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah gitu. Dan sering kali tidak jujur mengisinya. Nah, soalnya kan yang namanya seorang mahasiswa itu harusnya tidak hanya cakap secara akademik aja, tapi kan juga ini sebuah proses character building juga ya Pak. Jadi memang semoga saja dalam prosesnya ini mereka juga bisa semakin dipahat lah kepribadiannya ya, menjadi seorang lulusan nantinya juga yang tidak hanya saja pintar, mampu, tapi juga berkarakter yang baik. Dan selain mereka tidak mampu, masih ada banyak sekali kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh para calon mahasiswa lain. Misalnya mereka tinggal di daerah terluar misalnya dan memiliki akses yang sulit untuk bisa ke perguruan tingginya. Nah itu kira-kira dari Pak Joko juga dan Pak Ganjar, apa yang dilakukan oleh pemerintah mungkin untuk mereka yang tinggal di daerah terdepan, terluar dan tertinggal? Begini, kalau mereka yang tinggal di sana itu kita ada program khusus yang kita sebutnya program afirmasi. Ya, program afirmasi itu kita mulai dengan Papua. Tahun ini juga tahun ketiga, kemudian diikuti oleh daerah-daerah yang tadi, yang terluar, terdepan, kemudian tertinggal tadi, itu misalnya di daerah Aceh, Kalimantan Barat dekat perbatasan, kemudian di Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, bagian kecil dari Jawa Barat, itu juga ada yang perlu kita afirmasi juga, gitu ya. Ternyata memang mereka masih memerlukan itu. Nah,
Caranya adalah demikian. Jadi anak-anak tadi yang dari daerah seperti itu dites secara tersendiri, dikompetisikan hanya lokal situ. Nanti untuk yang paling tinggi diterima oleh kawan-kawan para rektor ini di perguruan tinggi dengan skema bidik misi. Jadi negara yang membayar kembali untuk masuk ke sana. Ya, kembali. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah di mana tadi transport dia untuk menuju ke lokasi perguruan tingginya dibantu oleh kawan-kawan dari pemerintah daerah. Gitu. Jadi kita mengusahakan tadi itu konsepnya bagaimana kita menegakkan keadilan di dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Jadi berbagai cara itu kita lakukan. Itu afirmasi namanya. Sangat menarik ya. Jadi memang berbagai cara diupayakan ya dengan melihat mereka-mereka yang memiliki kebutuhan tersebut tuh siapa saja ya Pak ya, dan kemudian diberikan solusi. Betul. Syaratnya ya tadi itu yang utama ya harus secara akademik dia memenuhi. Gitu. Nah, jadi jika adik-adik semua memang merasa memiliki kemampuan yang cerdas, memiliki kemampuan akademiknya, masih banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan kita masih ada satu segmen lagi di mana kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru di tahun 2014 ini. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami hanya di Coffee Break. Kenapa boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri? Kesempatan di depan mata. 61 perguruan tinggi negeri menerima 60% mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN. Masuk lewat ujian tertulis atau jalur undangan. Pembiayaannya bisa dengan swadana, dan yang kurang mampu biaya pendidikan bisa dengan bidik misi. Calon penerima bidik misi harus mendaftar melalui sekolah dan mendapat rekomendasi dari sekolah. Ayo persiapkan diri kamu untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Prestasi adalah sebuah kebanggaan, namun itu belumlah cukup untuk meraih cita-cita. Ketidakmampuan biaya pendidikan membatasi mereka. Lebih dari 50.000 siswa berprestasi dan tidak mampu telah melanjutkan pendidikan. Saya sutra kuatrikuler lagi, suara bidik misi jadi. Bidik misi nanggung biaya kuliah dan biaya odi kaulah kantos 4 tahun, selangkong bidik misi. Dengarku ya, saya boleh wujudkan impian saya. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan.
Pemirsa, di segmen sebelumnya, Profesor Joko dan Profesor Ganjar juga menceritakan berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun perguruan tinggi untuk bisa mengakomodir keinginan daripada para calon-calon mahasiswa yang memang memiliki kemampuan akademik agar mereka pun bisa mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang mahasiswa dan kemudian lulus dengan gelar sarjana. Nah, sudah kita jelaskan tadi mengenai mereka yang kurang mampu, sudah ada cara-caranya juga, dan juga bagi mereka yang tinggal di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Nah, kepada Pak Joko, saya ingin bertanya kalau untuk mereka yang memiliki kemampuan khusus ya, atau mungkin difabel, apakah mereka juga terakomodir untuk bisa masuk ke perguruan tinggi mereka? Iya, jadi untuk difabel sendiri itu tidak ada halangan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau dari sisi tesnya sendiri, kawan-kawan panitia, para rektor itu menyediakan sarana khusus. Ya, baik itu untuk bagaimana kalau yang tidak bisa melihat, bagaimana ada yang kurang yang lain, apa itu jadi, semua dicoba difasilitasi sehingga dia bisa ikut tes. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sesuai dengan ya, Pak, ya? kondisi kekurangannya. Itu saya melihat sendiri untuk yang SBMPTN kemarin kita cek di Bogor memang dilaksanakan. Itu artinya betul ada. Ya. Kemudian yang kedua, sesudah masuk ke perguruan tinggi, di perguruan tingginya sendiri itu menyediakan sarana-sarana yang memang secara khusus. Misalnya selain tangga, ada juga jalur untuk kursi roda. Dan seperti itu digunakan liftnya sendiri, ada selain dari yang dipencet, ada juga yang bisa diraba. Dengan braille ya Pak, itu bisa di beberapa dari perguruan tinggi kita sudah mulai kita siapkan untuk mengakomodasi itu semuanya. Sangat senang untuk mendengarnya ya, bahwa mereka memang memiliki kesempatan yang juga sama seperti yang lain. Dan kepada Pak Ganjar, dengan waktu yang sangat terbatas, saya mohon mungkin Bapak bisa sedikit memberikan himbauan tentunya kepada para calon mahasiswa di luar sana yang tengah menyaksikan Coffee Break. Baik, kita kan akan mengumumkan SBMPTN ini pada tanggal 16 Juli. Jadi yang paling penting sekarang adalah teman-teman calon mahasiswa dan orang tua itu jangan tergiur oleh iming-iming yang mengatakan bisa diterima di perguruan tinggi dengan membayar uang tertentu. Kami mempertaruhkan ini dari mulai pembuatan soal, pendropan soal, pengawasan dan sebagainya. Tidak ada peluang untuk teman-teman melakukan hal-hal yang semacam itu. Itu adalah menjadi komitmen para rektor perguruan tinggi, termasuk tentu juga adalah komitmen dari kementerian yang telah juga menyediakan uang yang cukup banyak untuk kegiatan ini. Jadi jangan tergiur ya oleh iming-iming hal yang semacam itu. Saya kira itu yang paling penting. Ya, terima kasih banyak Pak kepada Profesor Ganjar dan juga kepada Profesor Joko atas kehadirannya di sini. Terima kasih dan semoga sukses terus dan semoga kita bisa semakin banyak mendengarkan kabar bahagia mengenai para calon mahasiswa yang kemudian diterima. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Coffee Break kali. Jangan lupa Coffee Break akan kembali hadir esok hari dan untuk itu saya Nadia Mulia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.